Hello Movie Lovers, welcome back di Movie Channel. Gimana kabarnya say? Gimana kabarnya? Semoga pada baik semua ya Movie Lovers. Ya, di kali ini aku mau menceritakan alur film yang berjudul Nayak The Real Hero. Hayo, siapa di sini yang ngefans banget sama Rani Mukherjee ya, kakak aku? Nah, kali ini filmnya dibintangin oleh Mbak Yu Rani Mukherjee ya, sama Sonil Kapoor. Jadi film ini menceritakan seorang pemuda bernama Shivaji Rao, seorang juru kamera TV yang menerima tantangan menjadi menteri satu hari, yang mengakibatkan ia justru terjebak dalam politik yang tidak ia inginkan, karena dia sebenarnya ingin hidup seperti layaknya manusia biasa ya, hidup normal. Jadi kekejaman politik ini membuat ia harus kehilangan orang-orang yang dia sayangi dan cintai, guys. Bagaimana alur ceritanya dan keseruan dari alur film ini? Kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Tapi jangan lupa buat dukung terus ini Movie Channel dengan klik tombol subscribe, like, dan share. Cerita ini dimulai dari seorang pemuda bernama Shivaji Rao, sarjana visual komunikasi yang bekerja di stasiun TV sebagai juru kamera. Kehidupannya saat ini memang sangat normal, layaknya seperti manusia biasa, memiliki kedua orang tua yang sangat menyayanginya. Sebenarnya ibunya sudah memiliki calon pengantin wanita ya untuk Shivaji ini. Tapi dia sendiri punya tipe wanita yang ia sukai. Seperti apakah dia? Ya, ini dia. Wanita itu sangat pemberani, guys. Kalian tahu Shivaji langsung jatuh cinta padanya pertama kali melihat wanita cantik dan pemberani saat kunjungan menteri bernama Balram. Waktu itu wanita cantik yang belum diketahui namanya ini tak terima saat dikatakan lampu penerang jalan dipasang 1 tahun yang lalu pada menteri. Ia langsung angkat bicara dan berkata kalau hal itu bohong. Lampu dipasang baru saja saat tahu kalau menteri akan datang. Karena hal itu, wanita cantik ini pun mendapatkan penghargaan dari menteri. Ya, meskipun sebenarnya guys, ini juga permainan dari menteri Balram itu sendiri. Karena sudah jatuh cinta, Shivaji dan sahabatnya pun langsung pergi ke Pulgon untuk menemui gadis pemberani itu, yang saat ini sedang asik bernyanyi dan menari sendirian di kebun. Shivaji bersembunyi di belakang orang-orangan sawah. Saat itu Shivaji berkata kalau ia menyukai gadis itu dan memperkenalkan dirinya, mengeluarkan gombalan-gombalan andalannya. Saat Shivaji keluar dari orang-orang sawah itu untuk mengetahui nama gadis itu, si gadis itu malah kabur, guys. Esoknya para mahasiswa berlarian mengejar angkot yang tak mau berhenti. Saat lampu merah, mereka langsung masuk begitu saja ke dalam angkot. Tapi si sopir malah menolaknya dan menyuruh mereka semua untuk keluar. Karena mereka tidak mau, salah satu mahasiswa itu pun didorong paksa oleh supir hingga terjatuh keluar dan kepalanya terbentur aspal. Mahasiswa lain pun tidak terima dan mereka semua saling tidak ada yang mau mengalah. Teman-teman sopir pun berkumpul untuk melawan para mahasiswa itu, sehingga membuat jalanan makin macet panjang, guys. Polisi berusaha untuk menyuruh sopir memindahkan angkotnya, tapi sopir itu tidak mau, guys. Dia malah menantangnya. Suasana pun semakin kacau. Aktivitas semua orang yang ada di dalam mobil dan angkot pun terhambat. Bahkan ada pasien yang sampai meninggal karena ambulan tidak bisa jalan. Saat itu kebetulan di sana ada Shivaji Rao dan sahabatnya Topi. Ia tidak melewatkan kesempatan itu. Shivaji merekam semua kejadian yang ada di sana. Shivaji juga merekam percakapan polisi dengan menteri. Saat itu polisi meminta keputusan dari menteri untuk mengatasi keributan dan kemacetan yang ada di sana. Tapi menteri justru lepas tangan dan tidak mau tahu. Ia malah menyuruh polisi itu untuk membiarkan keributan dan kekacauan di sana terjadi. Sampai mahasiswa yang terluka tadi hampir saja tidak tertolong, guys, karena kehabisan darah. Untung saja Shivaji melihatnya dan ia langsung menggendongnya dan membawanya ke rumah sakit terdekat di sana, sementara Topi merekamnya. Esoknya, Shivaji kembali menemui gadis idamannya itu untuk menanyakan namanya. Karena gak mau juga memberitahukan namanya, akhirnya si Shivaji pun memanggilnya dengan nama Kadal. Dan gadis itu membalasnya dengan memanggilnya Kalelawar. Tapi saat akan pergi, gadis itu mendengar suaranya sendiri dalam sebuah rekaman. Ternyata itu dirinya. Rekaman saat dia speak up waktu kunjungan menteri. Awalnya ia sangat bahagia, tapi saat melihat rekaman ia menangis, gadis itu pun merasa sangat kesal. Ketika ia hendak pergi, Shivaji pun menahannya untuk memberitahukan nama gadis itu sebagai balasan ia nonton gratis. Gadis itu pun menjawab bahwa namanya ada dalam video
video itu. Rekaman Shivaji menolong mahasiswa kemarin, bak seperti hero, disiarkan di TV guys. Dan hal itu membuatnya mendapatkan penghargaan di QTV dan sekarang ia naik jabatan menjadi juru wartawan senior. Pagi-pagi sekali Shivaji mulai merekam semua aktivitas gadis idamannya yang bernama Manjari. Sayangnya saat ia sedang merekam Manjari mandi, tiba-tiba ia digigit seekor ular guys dan menjerit yang membuat Manjari melihatnya dan marah-marah. Manjari pun memaksa untuk melihat hasil rekamannya. Saat melihatnya, Manjari tersenyum-senyum sendiri melihat dirinya ada dalam rekaman itu. Saat itu dia bertanya kepada Shivaji mengapa ia merekam dirinya. Shivaji pun berkata kalau kemarin Manjari kan marah-marah melihat rekaman ia saat menangis. Karena itu Shivaji merekam Manjari dari pagi sekali. Tapi tiba-tiba kakinya tertusuk duri dan semua jadi kacau. Saat Manjari melihatnya, ia berkata itu bukan duri tapi itu seekor ular. Dan alhasil si Shivaji pun kemudian mencak-mencak guys sambil berkata ia akan mati. Untung saja gigitannya tidak berbisa dan Manjari pun langsung mengobatinya dengan tumbuh-tumbuhan. Di sana Shivaji kembali menembak Manjari guys dan mengeluarkan gombalan-gombalan manisnya lagi. Dan mereka pun akhirnya jadian. Tapi sayangnya ayah Manjari justru tidak merestui hubungan mereka karena ayahnya hanya ingin punya menantu PNS. Padahal sebenarnya gaji Shivaji itu setara dengan PNS guys. Saat di kantor, bos Shivaji pun memberikan tugas pertama kalinya untuk mewawancarai kepala menteri. Hal itu membuat Shivaji sangat gugup. Wawancara pun dimulai. Dalam wawancara ini, Shivaji terus saja menyerang menteri dengan pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan menteri. Bahkan sampai menteri pun tak berkutik saat Shivaji memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan janjinya saat ia kampanye dulu. Tapi di sini Shivaji berkata kalau semua janji-janji kampanye menteri itu tidak ada yang terlaksanakan. Di mana menterilah yang menegakkan hukum, tapi dia juga yang melanggar hukum. Disinilah Shivaji mengeluarkan rekamannya saat kegaduhan para sopir dan mahasiswa. Di mana saat itu, saat polisi meminta keputusan menteri untuk menindaklanjuti keributan itu, justru ia malah membiarkannya saja karena takut kehilangan kursinya. Menteri benar-benar tak berkutik, sampai ia menyuruh untuk menghentikan kamera. Tapi tetap tidak bisa. Saat menteri akan pergi, Shivaji menahannya dan meminta jawaban darinya. Karena semua rakyatnya yang sedang menonton siaran langsung itu sedang menunggunya. Menteri itu kemudian menjawab dengan berkata kalau Shivaji tidak tahu bagaimana rasanya menjadi seorang menteri. Ia tidak bisa gegabah dalam mengambil keputusan. Itulah yang terjadi saat waktu itu. Cukup 1 hari saja menjadi kepala menteri. Shivaji akan tahu rasa sakitnya seperti apa. Disinilah setelah berpikir panjang, Shivaji kemudian menerima tantangan menteri itu untuk menjadi menteri selama 1 hari. Semua orang termasuk wartawan mengerubunginya. Tapi Shivaji saat itu hanya ingin mulai bekerja. Dalam masa tugasnya sebagai menteri 1 hari, Shivaji begitu cekatan. Ia tidak membuang waktunya sedikit pun atau bertele-tele. Semua yang bersalah melanggar hukum, menyalahgunakan kekuasaannya langsung dipecat saat itu juga. Perjalanan Shivaji dalam masa jabatan sebagai menteri 1 hari masihlah panjang. Apa saja yang akan dia lakukan untuk jabatannya ini? Lanjut ke part 2 ya. Jangan sampai nggak nonton karena ini semakin seru ceritanya. Bye-bye.